Jadi kan KUHP terbaru itu sudah disahkan oleh DPR kemarin. Kalian tahu nggak sih pasal-pasal apa yang bermasalah pada undang-undang KUHP tersebut? Nih, kritikan ke DPR setelah RUU KUHP disahkan, inilah pasal-pasal krusial yang disorot. Dampaknya apa? Salah satunya adalah Polri jadi superpower. Pada pasal 7 dan 8, Polri menjadi penyidik utama di hampir semua tindak pidana. Kewenangan makin besar sementara pengawasan makin lemah. Kritik muncul karena kasus salah tangkap, penyiksaan, dan rekayasa perkara masih sering terjadi. Sebelum disahkan aja, kita udah sering kan direkayasa, dikriminalisasi oleh aparat, ya kan? Apalagi ini. Jadi kalian harus bersuara pokoknya. Lalu juga ini, penangkapan bisa lebih dari 1 kali 24 jam. Pada pasal 90 dan 93, RUU KUHP tetap membuka celah penangkapan lebih dari 1 kali 24 jam. Karena pasal 90 memberi pengecualian, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Akibatnya, aturan sektoral yang mengizinkan penangkapan hingga beberapa hari tetap berlaku. Koalisi masyarakat sipil menilai ini berbahaya karena tidak disertai pengawasan pengadilan, guys. Tanpa diawasi, gila nggak? Kita yang bakal merasakan ini. Lalu juga ini, penahanan tanpa izin. Pada pasal 5, penyidik bisa menahan tanpa izin. Pada pasal 5, penyidik bisa menahan tanpa izin hakim dengan alasan mendesak yang tidak dijelaskan batasannya. Hal ini membuat kewenangan penahanan sangat subjektif. Gila. Ini makin ngeri banget, lihat nih guys nih. Alasan penahanan dipermudah. Pada pasal 5 dan 93, RUU memperbolehkan penahanan sejak penyelidikan. Seseorang bisa ditahan hanya karena dianggap tidak kooperatif atau memberikan keterangan tidak sesuai fakta. Lalu juga nih, penggeledahan dan penyitaan dan penyadapan tanpa izin hakim. Bayangin guys, kita disadap tanpa izin. Pada pasal 93, 99, 105, 112A, 132A, dan 124, upaya paksa dapat dilakukan tanpa persetujuan pengadilan dengan alasan mendesak yang sangat subjektif. Penggeledahan, penyitaan, hingga penyadapan bisa dilakukan tanpa kontrol peradilan, sehingga risiko penyalahgunaan makin besar. Inilah dia Orba 4.0, makin modern pembungkamannya. Lalu juga nih, RJ atau Restoratif Justice sejak penyelidikan. Pada pasal 74, pasal ini membuka ruang Restoratif Justice sejak tahap penyelidikan. Koalisi masyarakat sipil menilai aturan ini mudah disalahgunakan karena orang dapat dipaksa damai, lalu diperas sebelum ada kepastian bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Aduh, gila guys, aneh banget nggak? Dan ini janggal banget guys, karena apa? Proses dinilai terburu-buru dan tertutup. Pembahasan RUU KUHP dianggap terlalu cepat. Sebanyak 1.676 daftar masalah dirampungkan hanya dalam 2 hari. Dari tanggal 10 hingga 11 Juli tahun 2025. Pembahasan kilat RKUHP yang ugal-ugalan dan penuh pelanggaran ini menambah daftar buruk warisan pemerintahan Prabowo dan DPR RI, kata M. Isnur, Ketua YLBH. Koalisi masyarakat sipil juga menilai banyak draft muncul tiba-tiba. Ruang pembahasan sangat minim dan sebagian anggota DPR maupun akademisi bahkan mengaku tidak pernah benar-benar menyentuh substansi yang dibahas. Aneh, banyak pasal-pasal titipan. Gila. Dan juga ya, akar masalah belum disentuh. ICJR menilai revisi KUHP gagal menyentuh persoalan paling krusial, penangkapan dan penahanan. 2 tahap yang paling rawan disalahgunakan. Penangkapan massal saat demo Agustus tahun 2025 disebut sebagai contoh. Di demo Agustus itu sangat jelas bagaimana penangkapan dan penahanan dilakukan secara serampangan. Kita berharap itu bisa dibenahi lewat RUU KUHP, kata Ivitasari ICJR. Gila guys, kita rakyat jadi korban karena kita adalah objek hukum yang kena.